Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi perkenalkan, nama saya Gilang Musdinar. Saya kelas semester 4, reguler A pagi. NPM saya 41155040230017. Jadi saya akan mengerjakan tugas UTS dari mata kuliah elektronika digital, teman-teman. Jadi kita lanjut aja langsung ke soal pertama, teman-teman. Yang pertama itu, jadi saya akan di sini akan menerangkan apa itu sistem bilangan. Sistem bilangan adalah cara untuk merepresentasikan atau menuliskan nilai dari suatu kuantitas jumlah. Ini adalah kumpulan simbol, digit, dan aturan untuk menggabungkannya agar bisa mewakili angka, teman-teman. Kita langsung contohkan aja ya, teman-teman. Ke yang kedua, jadi ini adalah beberapa konsep dasar, teman-teman. Ada berbagai bahasa, teman-teman, untuk menulis angka. Itulah sistem bilangan. Sistem bilangan ini memiliki dua konsep dasar yang penting. Yang pertama itu ada basis radix, jumlah digit unik yang digunakan dalam sistem tersebut. Misalnya sistem yang kita gunakan sehari-hari, desimal, memiliki basis 10 karena menggunakan 10 digit. Nah, yang kedua itu nilai tempat atau place value, teman-teman. Nilai dari setiap digit dalam sebuah angka tergantung pada posisinya. Setiap posisi mewakili pangkat dari basis sistem bilangan tersebut. Mungkin saya di sini ada tabel juga ya, teman-teman. Ini adalah dari desimal, dari biner, dari oktal, dan dari heksadesimal, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi mungkin kita akan pindah. Untuk saya agar mudah menjelaskannya, saya akan pindah ke slide selanjutnya. Kita kasih judul bagaimana cara mengkonversinya. Bagaimana cara mengkonversinya? Yang pertama mungkin kita kasih judul dari basis apapun, biner, oktal, heksadesimal, misalkan, heksadesimal sampai dengan heksadesimal. Ke desimal, kita akan convert ini semua, teman-teman, dari basis apapun ke desimal. Yang pertama, kita akan pakai konsep ini, mungkin agak mudah. Oke. Yang pertama, caranya dulu, teman-teman. Caranya pakai konsep nilai tempat. Tadi sebelumnya saya sudah jelaskan nilai tempat itu apa. Terus setiap angka dikalikan dengan basis dipangkatkan dengan posisinya, teman-teman. Pangkatkan dengan posisinya dimulai dari pangkat 0, dari paling kanan, lalu hasilnya dijumlahkan, teman-teman. Contoh. Sekarang contoh dari biner ke desimal, kita langsung aja. Caranya sudah saya kasih tahu di atas. Contoh dari biner ke desimal. Contoh dari biner ke desimal 1. Ini kita tulis bentar. Dari biner ke desimal kita tulis dulu angkanya di sini. Angka biner 1011. Ya, ini angka biner. Lanjut. Paling
posisi 23. 0 ada di posisi 22. 1 ada di posisi 21. Nah, satu yang terakhir ada, atau gini aja, paling kanan ada di posisi 20. Lanjut, kita di sini konversinya. Jadi 1011 ini biner, biner sama dengan 1 dikali 23 tambah 0 kali 22 tambah 1 dikali 21 tambah 1 dikali 20. Yang kedua, cara selanjutnya terusannya sama dengan 1 dikali 8, 1 kali 8 ditambah buka kurung 0 dikali 4 tutup kurung tambah 1 dikali 2 tambah 1 dikali 1. Lanjut sama dengan sini, sama dengan kita lanjut 8 tambah 0 tambah 2 tambah 2 tambah 1. Nah, ini 8 turun 0 kali 4 sama dengan 0, 1 kali 2 sama dengan 2, 1 kali 1 sama dengan 1, sama dengan 11 teman-teman, desimal. Nah, ini tuh berlaku untuk basis lain juga, tinggal ganti angka basisnya teman-teman. Mungkin seperti ini kalau cara saya agar mudah dipahami untuk mengkonversi dari biner ke desimal. Sekarang kita akan fokus dulu. Sekarang yang kedua itu dari desimal ke basis lain, dari desimal ke basis lain teman-teman, entah itu biner, oktal, hexadesimal dan lain-lain. Caranya bagi terus angka desimal itu dengan basis tujuan. Catat sisa pembagiannya. Catat sisa pembagiannya. Lanjut ke lalu baca sisa itu dari bawah ke atas. Oke, lanjut teman-teman. Sekarang kita coba dari contoh dari desimal ke biner. Dari desimal ke biner teman-teman. Sekarang oh ya, lupa angka desimalnya berapa ya? Angka desimalnya contoh 13. Kita seperti ini kan dulu agar mudah teman-teman. 13 dibagi 2 sama dengan 6 sisa 1. Lanjut 6 dibagi 2 sama dengan 6 dibagi 2 3 sisa 0. Lanjut 3 dibagi 2
sisa 1. Lanjut, 1 dibagi 2, 1 dibagi 2, 0, sisa 1. Nah, di sini berhenti teman-teman, berhenti kalau hasil bagi sudah 0. Nah, baca sisa itu dari bawah ke atas. Kita akan tulis lagi, baca sisa dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas 1101, 101. Berarti 1101 dari bawah ke atas 1101. Jadi 13 desimal sama dengan 101 biner. Nah, seperti ini teman-teman. Cara mudahnya dari memang seperti ini teman-teman, bukan cara mudahnya, memang seperti ini dari desimal ke biner. Ini juga berlaku dari basis lain, tinggal ganti angka pembagiannya aja teman-teman. Sekarang mungkin dari mana ya? Sekarang dari biner, oktal, dan heksadesimal. Kita akan, tadi kan dari desimal udah ke biner, sekarang dari, sebentar kita hapus dulu. Dari yang ketiga, antar biner, oktal, dan heksadesimal. Yang pertama mungkin sistem biner. Kita harus sambil lihat ini ya teman-teman, tabel atau apa ya, tabel periodik lah, istilahnya tabel periodik dari biner, heksa, seperti itu. Biner kan menggunakan basis 2. Oktal ada yang masih ingat teman-teman, oktal basis berapa? Oktal basis 8. Terus dan heksadesimal basis berapa teman-teman, ada yang masih ingat nggak? Basis 16. Kan basis 16 itu bersahabat karena 8 dan 16 adalah angka dari 2. 23 sama dengan 8. 24 sama dengan 16. Nah, seperti ini teman-teman. Sekarang caranya titik 2. Caranya tinggal kelompokkan digit binernya. Kelompokkan digit binernya atau ubah setiap digit sistem lain ke biner. Sekarang kita lanjut dari biner ke oktal dulu ya teman-teman. Kita dari biner ke oktal dulu aja. Biner ke oktal. Kelompokkan 3 digit biner. Kelompokkan 3 digit biner atau ubah setiap apa, bentar teman-teman, atau ubah setiap bukan ubah setiap teman-teman, maaf, sorry. Kelompokkan 3 digit biner dari kanan. Contoh 1101 yang tadi sudah kita bahas. Biner kita pakai tanda seperti ini teman-teman. Ini panah untuk seperti ini. Kita ubah terus
0, 1. Kita pakai tanda panah lagi seperti ini agar tidak seperti ini. 1 oktal. Kita pakai garis lagi seperti ini. 5 spasi dalam kurung oktal. Pakai tanda panah lagi. Oke, lanjut 15 dalam kurung oktal. Di sini saya kasih penjelasan lagi, kalau di kiri kurang dari 3, kalau di kiri kurang dari 3 teman-teman, tambahkan 0 di depan. Nah, ini dari biner ke oktal. Kelompokkan 3 digit biner dari kanan. Nah, 1 0 0 1 biner. Selanjutnya 1 1, yang ini 1 0 0 1 1 0 1 1, dipisahkan 1 1 0 1 ke oktal sama dengan 1. Kita pakai garis lagi, 5 oktal sama dengan 15 oktal. Kalau dari kiri kurang dari 3 tambahkan 0 di depan. Nah, makanya tambahkan 0 di depan. Kita lanjut ke dari ini dari biner ke oktal. Sekarang dari oktal ke biner. Titik 2, dari oktal ke biner. Tiap 1 digit oktal jadi 3 digit. Jadi 3 digit biner. Dari 3 digit biner. Kita langsung ke contohnya. 15 dalam kurung oktal. Kita pakai tanda panah. 15 oktal. Bentar teman-teman, kalau 15 oktal, oke. 1 jadi 001 ini. Jadi 101. Jadi 101. Kita pakai tanda seperti ini lagi teman-teman. 00 11 01. Jadi seperti ini biner ini teman-teman. Atau bisa ditulis 1101. Nah, seperti ini. Lanjut dari biner ke heksadesimal. Biner ke heksadesimal. Yes. Lanjut dari biner ke heksadesimal. Titik 2, caranya kelompokkan 4 digit biner ke kanan. Balik lagi ke 101. Ini adalah biner. Kita pakai tanda panah. 1101. Kita ke heksadesimal. Heksadesimal. Kita kasih tanda panah lagi atau convert ini teman-teman. Ke bentar. Desimal. Heksadesimal. Kalau angka binernya lebih panjang, misal kalau angka binernya lebih panjang, misal seperti ini. Kalau angka binernya lebih panjang, misal 0110 0110
Hexadesimal kan ada angka dan ada hurufnya teman-teman. Jadi agar lebih mudahnya, balik lagi saya mengkonvertnya itu kita harus sambil melihat tabelnya teman-teman. Lanjut ke hexadesimal ke biner yang belum. Hexadesimal ke biner. Dari hexadesimal ke biner, caranya tiap digit, tiap satu digit hexadesimal jadi 4 digit biner. Yang balik lagi ini adalah B6 dalam hexadesimal. Kita convert ke jadi 1011 6 jadi 0110. Kita pakai tanda panah, kita ubah ke biner 1 dengan 1 0 1 1 0 1 1 0. Nah, bentar teman-teman, 1 0 1 1. Nah ya benar teman-teman, seperti ini. Inilah sebenarnya itu keberlangsungan ya teman-teman, keberlanjutan yang tadi saya terangkan dari biner ke oktal, oktal ke biner, saya rubah lagi dari sampai akhirnya tadi biner ke hexadesimal, dari hexadesimal saya ubah lagi ke biner ke awal teman-teman. Jadi kalau teman-teman di sini sulit untuk memahaminya, sambil dilihat lagi si tabelnya itu teman-teman. Saya mungkin akan buat kesimpulannya di sini. Kesimpulannya itu teman-teman, konversi sistem bilangan adalah proses mengubah penulisan angka antar sistem, misal desimal, biner, dan lain-lain, sambil menjaga nilainya teman-teman. Caranya beda-beda, tapi umumnya pakai konsep nilai tempat untuk ke desimal atau pembagian. Untuk dari desimal atau pengelompokan atau penguraian digit antar biner, oktal, hexadesimal ini penting untuk kerja di dunia komputer dan digital. Seperti itu mungkin teman-teman kesimpulannya. Ringkasnya, jadi konversi sistem bilangan ganti atau tampilan angka, tujuannya tetap sama. Ini cuma cara mengubah penulisan sebuah angka dari satu bahasa, misal biner, ke bahasa lain, misal desimal, biner ke hexadesimal, seperti itu teman-teman. Yang penting nilai angkanya tidak berubah teman-teman. Yang penting nilai angkanya tidak berubah, cuma cara menulisnya beda, cara memahaminya tuh beda, tapi cara menulisnya sama, cara memahaminya sama tetap. Cara gampangnya mau ke desimal, lihat posisi setiap angka. Misalkan teman-teman mau dari desimal, bagi terus angka desimalnya pakai basis tujuan. Yang tadi saya sudah terangkan basis itu apa. Nah dari biner misalkan 0 atau 1 ke hexadesimal, misalkan hexadesimal 0 sampai dengan 9, terus A sampai dengan F, tinggal kelompokkan aja atau pisahkan angkanya, seperti itu. Singkatnya konversi itu cuma ganti baju angka biar cocok sama sistem yang dipakai, tapi jumlahnya tetap sama, seperti itu mungkin teman-teman. Kita akan masuk lagi ke Canva ya. Oke teman-teman, jadi sekarang kita masuk lagi ke Canva. Tadi saya sudah menjelaskan beberapa contoh, dan ini tadi saya memberi beberapa contoh sambil harus melihat ini teman-teman agar mudah juga. Terus sistem bilangan dan konversinya tadi sudah saya jelaskan menggunakan angka ini dari hexadesimal. Contoh 1A hexadesimal sama dengan 116 pangkat 116 pangkat 1 tambah 10 16 pangkat 0 sama dengan 16 tambah 10 sama dengan 26 desimal. Konversi antar sistem bilangan desimal ke biner. Seperti itu teman-teman. Mungkin sekarang kita akan lanjut ke gerbang logika atau istilahnya apa ya? Gerbang turunan teman-teman. Yang teman-teman yang ketiga ini mungkin kita akan membahas tentang gerbang dasar dan gerbang turunan.
Jadi sebelumnya teman-teman apa ada yang tahu apa itu gerbang dasar atau apa itu gerbang logika, teman-teman? Oke, secara singkatnya, gerbang dasar. Gerbang dasar ini adalah gerbang logika yang paling fundamental yang tidak bisa dipecah lagi menjadi gerbang yang lebih sederhana. Ada 3 gerbang dasar, ada gerbang AND, gerbang OR, gerbang NOT, dan selanjutnya ke gerbang turunan. Kita menuju pembahasan selanjutnya. Kita akan membahas dulu di sini sebelumnya. Ada 2 kategori utama teman-teman dari gerbang logika ini. Ada gerbang dasar, ada gerbang turunan, derivate gate, dan itu adalah gerbang turunan, dan ada basic gates, itu adalah gerbang dasar. Oke, kita ke selanjutnya dari kita pembahasan dari gerbang dasarnya dulu. Kita langsung aja teman-teman. Di sini saya satukan gerbang dasar dan gerbang turunannya agar lebih mempersingkat juga. Gerbang logika adalah komponen dasar dalam rangkaian digital yang melakukan operasi logika pada satu atau lebih sinyal input untuk menghasilkan satu sinyal output. Berikut adalah beberapa gerbang logika yang umum. Gerbang N, yang pertama kita akan membahas dulu gerbang N. Menghasilkan output 1 hanya jika semua input 1. Ini tabel kebenarannya, teman-teman. Atau saya coba kasih pemahaman dulu. Fungsi dari N ini, gerbang N ini seperti dan, teman-teman. Gerbang N akan menghasilkan keluaran 1 atau aktif. Istilahnya 1 tuh nyala, 0 tuh mati. Mungkin seperti itu ya agar kita lebih mudah cepat pahamnya. Gerbang N akan menghasilkan keluaran 1 aktif hanya jika semua masukannya bernilai 1. Semua inputnya bernilai 1. Jika ada satu saja masukan yang bernilai 0, maka keluarannya akan 0. Analoginya seperti ini, teman-teman. Lampu akan menyala jika saklar A dan saklar B keduanya dihidupkan. Di sini saya balik lagi ke tabelnya. Tadi saya sudah memberi pemahaman tentang analoginya seperti apa. Di sini inputnya adalah 0, input dari B juga adalah 0, output dari A dan B adalah 0. Ini input dari 0, input dari A adalah 0, input dari B adalah 1, keluarannya pun 0, outputnya 0. Input dari A adalah 1, input dari B adalah 0, output dari A dan B adalah 0. Sementara apabila input dari A dan B 1 dan 1 atau nyala, maka keluarannya pun akan nyala seperti analogi lampu tadi, teman-teman. Dan ini adalah simbol dari gerbang N, teman-teman. Lanjut kita ke gerbang OR. Gerbang OR, di sini saya kasih coba pemahaman dulu agar mudah dimengerti. Gerbang OR itu fungsinya sama seperti atau, teman-teman. Gerbang OR akan menghasilkan keluaran 1 atau aktif jika salah satu atau semua masukannya bernilai 1. Gerbang OR akan menghasilkan keluaran 0 hanya jika semua masukannya bernilai 0. Jika semua kemasukannya bernilai 0, maka keluarannya pun akan 0. Analoginya lampu. Analoginya seperti ini. Lampu akan menyala jika saklar A atau saklar B dihidupkan, atau keduanya. Nah, balik lagi ke tabel. Input dari kasus yang pertama, ini saya nyebutnya kasus aja, teman-teman, agar mudah. Input dari kasus yang pertama, input dari A adalah 0, input dari B adalah 0, input dari A adalah 0, input dari B adalah 0, output dari A dan B adalah 0. Input dari A untuk kasus yang kedua adalah 0, input dari B untuk kasus yang kedua adalah 1, outputnya pun akan 1. Jadi angka 1 ini untuk di tabel OR ini sangat terpengaruh, teman-teman. Apabila semuanya 0, untuk kasus yang pertama ini adalah 0 semuanya inputannya, maka outputnya pun akan 0. Apabila di sini input dan outputnya itu menghasilkan angka 1, sangat terpengaruh kepada outputnya. 1 itu sama dengan istilahnya untuk di lampu nyala, jadi sangat terpengaruh. Kita lanjut, teman-teman. Di sini inputnya, contoh ini adalah simbol dari OR, input A dan B, dan ini adalah outputnya. Kita lanjut ke gerbang turunannya, teman-teman, ke gerbang NAND. Nah, gerbang NAND ini singkatan dari NOT N, teman-teman. Singkatan dari NOT N. Ini adalah gerbang N yang keluarannya dibalik oleh gerbang NOT. Gerbang NAND akan menghasilkan keluaran 0 hanya jika semua masukan bernilai 1. Selain kondisi itu, keluarannya 1. Penting, gerbang NAND adalah gerbang universal, teman-teman. Artinya kita bisa membuat semua jenis gerbang logika lain, AND, OR, NOT, dan lain-lain hanya dengan menggunakan NAND atau NOT N. Di sini kita balik lagi kepada tabelnya. Menghasilkan output 1 hanya jika semua inputnya 1. Menghasilkan output 0 hanya jika semua inputnya 1. Inverse dari N yang tadi sebelumnya sudah saya bahas. Tabel kebenarannya, input untuk kasus yang pertama, input di kasus A adalah 0, input di kasus B adalah 0, outputnya adalah 1. Untuk kasus yang kedua,
Lanjut ini kepada kasus yang kedua. Untuk input A adalah 0, input B adalah 1, outputnya maka akan 1. Kasus yang ketiga, inputnya adalah 1, input dari A, input dari B adalah 0, dan outputnya adalah 1. Ini sangat terpengaruh, angka 1 ini kebalikan hampir sama seperti yang tadi OR teman-teman. Dan ini tuh untuk kasus yang keempat, input dari A adalah 1, input dari B adalah 1, outputnya adalah 0. Apabila istilahnya seperti ini teman-teman, apabila input dari A dan B itu adalah 1, maka outputnya akan menghasilkan 0. Dan sebaliknya, apabila input dari A dan B nya itu mati atau 0, maka outputnya akan 1, nyala teman-teman. Oke, kita lanjut ke gerbang NOR. Dan ini adalah simbol dari gerbang NaN atau not N. Kita lanjut ke gerbang NOR. Menghasilkan output 1 hanya jika semua inputnya 0. Inverse dari OR. Inverse dari OR. Not NOR itu adalah not OR, tabel kebenarannya. Jadi singkatnya teman-teman, not OR ini adalah gerbang OR keluarannya dibalik oleh gerbang NOT. Gerbang NOR akan menghasilkan keluaran 1 hanya jika semua masukannya bernilai 0. Saya ulangi lagi, gerbang NOR akan menghasilkan keluaran 1 hanya jika semua masukannya bernilai 0. Selain kondisi itu, keluarannya 0. Penting, gerbang NOR juga merupakan gerbang universal. Oke, kita lanjut ke tabelnya teman-teman. Ini adalah tabel untuk kasus yang pertama. Di tabel A adalah 0, di tabel B untuk kasus yang pertama adalah 0, maka outputnya adalah 1. Untuk kasus yang kedua, ini input dari A adalah 0, input dari B adalah 1, maka outputnya adalah 0. Untuk kasus yang ketiga ini teman-teman, input dari A adalah 1, input dari B adalah 0, maka outputnya adalah 0. Lanjut kepada kasus yang keempat, input dari A adalah 1, input dari B adalah 1, maka hasilnya adalah 0. Yang seperti tadi yang sudah saya jelaskan, gerbang NOR akan menghasilkan keluaran 1 hanya jika semua masukan bernilai 0. Seperti itu teman-teman. Jadi gerbang NaN, saya ulangi lagi, gerbang NOR ini akan menyala atau akan mengeluarkan outputnya 1 hanya jika semua masukannya bernilai 0. Selain kondisi itu, keluarannya adalah 0. Penting, gerbang NOR juga merupakan gerbang universal teman-teman. Ini adalah simbolnya. Maka kita lanjut ke gerbang XOR atau gerbang SOR atau gerbang exclusive OR. Gerbang exclusive OR menghasilkan output 1 jika jumlah input yang 1 adalah ganjil. Tabel kebenarannya di sini teman-teman. Fungsi gerbang exclusive OR menghasilkan output 1 jika jumlah input yang bernilai 1 adalah ganjil. Dengan kata lain, outputnya adalah 1 jika hanya dari inputnya yang bernilai 1 dan outputnya adalah 0 jika kedua inputnya sama, baik keduanya 0 atau keduanya 1. Di sini saya juga sudah menuliskan tabel atau simbol dari gerbang-gerbang logika teman-teman. Di sini saya kasih pemahaman lagi sedikit tentang gerbang exclusive OR ini. Gerbang exclusive OR akan menghasilkan keluaran 1 jika masukannya berbeda. Agar mudah dipahami, gerbang exclusive OR akan menghasilkan keluaran 1 jika masukannya berbeda. Misalkan 1 0 atau 1 1, 1 0 atau 1 1, seperti ini teman-teman. Gerbang XOR akan menghasilkan keluaran 0 jika masukannya sama. Misalkan 0 0 terus 1 1, maka outputnya akan 1, keluarnya akan sama teman-teman. Kita lanjut kepada simbolnya. Seperti ini adalah simbol dari gerbang XOR atau exclusive OR. Ini ada penjelasan lagi. Jadi seperti yang di atas sama seperti yang di sini. Saya menyebut di sini tuh adalah kasus agar mudah kita memahaminya teman-teman. Jadi kasus A yang ini teman-teman, untuk kasus yang pertama. Kasus A adalah 0, B inputnya adalah 0, A inputnya 0, B inputnya 0. Kedua input adalah 0. Karena tidak ada input yang bernilai 1, maka outputnya adalah 0. Atau XOR 0 sama dengan 0. Kita lanjut kepada kasus yang keempat aja untuk dipersingkat karena sama. Ini kasus yang keempat adalah inputnya 1 dari A, input yang B juga 1. Kedua input adalah 1 karena input sama dengan keduanya bernilai 1, maka outputnya adalah 0. 1 XOR 1 sama dengan 0. Seperti itu ringkasnya. Output 1 terjadi ketika hanya dari input yang bernilai 1. Kasus 0 dan 1 atau 1 dan 0. Output 0 terjadi ketika kedua inputnya sama, baik keduanya 0 atau keduanya 1. Dengan cara ini, kita dapat memahami bahwa gerbang exclusive OR berfungsi untuk menyaring situasi di mana
hanya satu input yang aktif dan memberikan input satu hanya dalam kondisi tersebut. Jika kedua input sama, outputnya adalah 0. Kita akan lanjut ke contoh soalnya teman-teman. Di sini sebelum nanti ke kesimpulannya, kita akan lanjut ke contoh soal. Oke teman-teman, kita lanjut kepada contoh soal dari gerbang dasar atau gerbang turunan. Seperti misalkan ada contoh soal yang pertama. Ada soal seperti ini teman-teman. Ada soal seperti ini. F sama dengan A tambah B NC kali C tutup kurung. Nah, kita langsung ke, bentar saya akan coba menggambarnya teman-teman. Di sini semisal sama dengan kita perlu menuliskan inputnya dulu teman-teman, A, B, dan C teman-teman, input dari ini semua. Karena kita harus mengerjakan dulu yang di dalam kurung, kita langsung gambar dulu inputnya seperti ini teman-teman. Maaf apabila kurang rapi. Sebentar. Kita gambar dulu inputnya. Kita gambarkan dulu seperti N. Nah, kita tuliskan outputnya, gambarkan outputnya. Nah, setelah ini baru kita sambungkan dengan yang A teman-teman. Seperti ini. Jadi seperti ini contoh apabila dicoba dirangkaikan ke rangkaian logikanya teman-teman. Setelah ini kita akan coba gambarkan tabel periodiknya teman-teman. Untuk tabel periodik ini untuk lebih mudah tuh menggunakan jumlah inputan, rumusnya seperti ini teman-teman. Yang 2n sama dengan, sebentar, sama dengan oke sebentar, kurang rapi teman-teman. Kan kita kita lanjut saja teman-teman. Sebentar, ini ada yang kehapus. Misalkan saya menggunakan rumus seperti ini teman-teman untuk tabel periodiknya yang 2 pangkat n. Jadi n itu sama dengan jumlah inputan yang masuk teman-teman. Jumlah inputan Nah, kita langsung kepada tabelnya aja di sini. Di sini A, oke, B, C. Sebentar, sepertinya ada yang perlu dihapus dulu teman-teman karena kurang cukup ya. Oke, kita lanjut buat tabel periodiknya. Sini A, B, C, lalu B kali C, lalu F. Agar lebih mudah teman-teman, yang tadi menggunakan jumlah rumus 2n, jadi kita akan menulis dulu di sini 4 angka 1 dan 4 angka 0 agar tidak pusing nanti ke sampingnya teman-teman. Jadi 4 angka 1, 4 angka 0, dan 4 angka 0. Sebaliknya juga di B itu 2 angka sama dan selanjutnya 2 angka 0. 2. Oke. 0. Di sini pun 0. Kurang rapi, mohon maaf teman-teman. Saya akan coba ulangi lagi agar enak dilihatnya teman-teman. Oke. 4 angka 1 ya teman-teman, 1. Nah, 1 yang terakhir dan selanjutnya 0. 0. Nah, di sini 1,
sejajar ya teman-teman, mohon maaf apabila kurang sejajar. Ini 0. Nah, untuk yang C ini hanya seperti ini teman-teman. Oke. Nah, untuk mengkonversikan yang B dikali C ini, kita harus fokus kepada yang ini teman-teman. Yang ini saya tandain, yang B dan C teman-teman. Jadi fokus kepada ininya. Apabila ini 1 1, di sini adalah 1 teman-teman. Dan yang ini 1 0 0. Ini 0 1 dengan 0. Yang ini adalah 0 0. Tadi kan 1 1 sama dengan 1, 1 0 sama dengan 0, 0 1 sama dengan 0, 0 0 sama dengan 0. Mohon maaf kurang sejajar teman-teman. 1 1 sama dengan 1, 1 0 sama dengan 0, 0 1 sama dengan 0, dan 0 0 sama dengan 0. Kita hitung lagi coba teman-teman, takutnya apabila salah. Oke, benar, kita akan fokuskan. Dan untuk F ini teman-teman, kita akan fokuskan yang ini, yang A ini teman-teman. Yang A ini fokuskan ke sini teman-teman. Fokus yang ini teman-teman, yang A dan B C ini. Nah, apabila ini 1 1, maka 1 1 0 sama dengan 1, lalu 1 0 sama dengan 1, lalu 1 0 sama dengan 1, yang ini 0 1 sama dengan 1, dan sisanya 0 teman-teman. Seperti ini. Seperti ini apabila contoh soal yang sudah saya buat dengan rangkaian logikanya dan gerbang logikanya, tabel periodiknya, mohon maaf apabila kurang rapi teman-teman. Kita lanjut ke kesimpulannya teman-teman dari gerbang logika. Sebentar, saya pindahkan dulu ke Canva. Oke teman-teman, setelah kita membahas tadi dari gerbang dasar dan gerbang turunan, sekarang kita terus ke contoh soalnya tadi. Sekarang kesimpulannya gerbang logika. Kesimpulan gerbang logika adalah komponen dasar dalam rangkaian digital yang melakukan operasi logika pada sinyal input untuk menghasilkan output. Berikut adalah ringkasan fungsi dari gerbang logika yang umum. N, output 1 jika semua input 1. OR, output 1 jika salah satu lebih input 1. NOT, output adalah inverse dari input 0 menjadi 1 dan sebaliknya. NaN atau not N, output 0 hanya jika semua input 1, inverse dari N. NOR, output 1 hanya jika semua input 0, inverse dari OR. XOR atau exclusive OR, output 1 jika jumlah input yang satu adalah ganjil, hanya satu input yang satu. Gerbang logika ini digunakan dalam berbagai aplikasi digital teman-teman, seperti komputer dan sistem kontrol, untuk memproses informasi dan membuat keputusan berdasarkan kondisi input. Seperti itu teman-teman kesimpulan dari gerbang logika. Maka kita akan lanjut ke yang keempat. Ini ada sebentar, ada ini, mohon maaf ke crop ya teman-teman. Lalu yang keempat ini adalah penyederhanaan rangkaian digital SOP POS menggunakan Karnaug Map. Jadi sini akan saya bahas poin-poinnya. Apa itu penyederhanaan? Kenapa penting penyederhanaan itu? Caranya seperti apa? Yang tadi SOP itu adalah sum of product SOP, dan POS product of sum. Terus metodenya menggunakan metode Karnaug Map seperti apa? Mari kita lanjutkan teman-teman. Jadi yang pertama saya akan bahas dulu apa itu penyederhanaan. Penyederhanaan rangkaian digital adalah proses mengubah desain sirkuit yang kompleks menjadi bentuk lebih sederhana, namun tetap mempertahankan fungsi logika yang sama persis teman-teman. Oke. Terus yang kedua, kenapa penting penyederhanaan itu? Penyederhanaan sangat penting karena yang pertama, apabila secara logika ya teman-teman, kenapa rumus disederhanakan? Atau karena kita itu di masa depan ini kan semakin besarnya teknologi, semakin canggihnya teknologi untuk mempersingkat atau mempermudah kerjaan kita, sama halnya seperti di rumus. Yang pertama, efisiensi biaya, mengurangi jumlah komponen berarti biaya produksi lebih rendah. Yang kedua, konsumsi daya, sirkuit yang lebih sederhana mengkonsumsi lebih sedikit energi. Yang ketiga, ukuran fisik rangkaian menjadi lebih ringkas dan kecil. Yang keempat, kecepatan, mengurangi jumlah gerbang dasar dan tahapan dapat mempercepat waktu propagasi sinyal. Yang kelima, keandalan, lebih sedikit komponen cenderung lebih andal. Yang keenam, desain dan troubleshooting, lebih mudah dirancang dan diperbaiki.
lanjut teman-teman ke caranya menyederhanakan rumus matematika dan logika ekspresi Boole. Sirkuitnya penyederhanaan dilakukan dengan memanipulasi ekspresi Boole yang menggambarkan fungsi logika sirkuit tersebut. SOP, sum of product, dan POS, product of sum, ini adalah dua bentuk standar cara menulis rumus logika ekspresi Boole. Poin-poin yang pertama teman-teman, SOP, sum of product, bentuk penjumlahan dari perkalian. Fokus pada kondisi di mana output adalah 1. Setiap product of term atau min term, nanti akan saya jelaskan lagi apa itu min term, terus apa itu max term mewakili satu baris pada tabel kebenaran di mana outputnya adalah 1. Contoh rumus singkat SOP, F dalam kurung A, B, C sama dengan AB tambah A not C tambah B, C not. POS, product of sum, bentuk perkalian dari penjumlahan. Fokus pada di mana output adalah 0. Setiap sum term, max term mewakili satu baris pada tabel kebenaran di mana outputnya adalah 0. Contoh rumusnya seperti ini teman-teman. Saya akan aplikasikan. Sebelumnya saya akan bahas dulu apa itu min term, terus SOP atau ini tuh max term itu adalah kelanjutan dari POS, dan min term tuh kelanjutan dari SOP teman-teman. Saya gambarkan seperti ini agar mudah, dan ini adalah penjelasannya dulu dari min term. Min term adalah perkalian atau pemberian logika n kepada beberapa variabel yang ditampilkan sekali. Fungsi yang menggunakan min term atau dijumlahkan atau diberikan logika OR bisa disebut dengan rangkaian SOP seperti ini teman-teman. Terus selanjutnya max term merupakan penjumlahan atau pemberian logika OR kepada beberapa variabel yang ditampilkan sekali. Fungsi yang menggunakan max term yang dikalikan atau diberikan logika n biasanya disebut dengan POS seperti ini teman-teman. Maka kita akan lanjut kepada mengenal dulu metodenya, karena kita akan menggunakan metode Karnaug map teman-teman. Jadi Karnaug map adalah alat bantu visual atau gambar atau peta yang sangat membantu untuk menyederhanakan ekspresi Boole secara grafis. Contoh Karnaug map kosong untuk 4 variabel A, B, C, D. Jadi sebelum kepada contoh soal di sini saya akan mencoba menjelaskan dulu. Jadi yang paling kiri ini tuh adalah variabelnya teman-teman. Nah di sini saya coba tuliskan warna merah itu variabel A, warna biru ini variabel B, warna oranye ini variabel C, warna ungu ini variabel D teman-teman. Di sini bagian yang paling atas dan yang paling kiri dari tabel merupakan tempat untuk meletakkan variabel dan nilai dari variabel itu sendiri. Nilai dari variabel itu sendiri teman-teman. Dengan susunan di atas, tabel pada Karnaug berjumlah sebanyak 2 pangkat n, dengan n merupakan jumlah dari variabel yang digunakan. Penomoran peta Karnaug diperoleh dari konversi nilai biner dan variabel ke bentuk desimal. Seperti nih, saya sudah coba tuliskan teman-teman agar mudah. Misalnya tabel nomor 13 ini teman-teman diperoleh dari biner. Tabel nomor 13 ini teman-teman, tabel nomor 13 ini diperoleh dari biner 1101. Nomor tabel 10. Ini 10 kecil ya teman-teman, sama dengan ABCD. Ini juga duanya yang kecil di bawah teman-teman. Dan ini juga karena saya susah menuliskan pangkatnya, jadi harusnya di bawah 10 kecil seperti itu teman-teman. 13 pangkat 10 sama dengan 1101 pangkat 2. Ini adalah beberapa contohnya. Kita lanjut ke ini apa namanya, pengelompokan atau grouping teman-teman. Sebentar. Oke, kita lanjut teman-teman. Di sini saya sudah memberi warna sebelumnya agar mudah dan mempersingkat waktu juga. Untuk rangkaian POS, saya akan grouping tabel max term teman-teman, yang warna merah ini. Sedangkan untuk SOP akan saya grouping untuk tabel min term. Dalam gambar yang ada di sini teman-teman, warna merah untuk POS. Warna merah ini untuk POS saya grouping. Sedangkan warna putih untuk SOP teman-teman. Warna putih ini untuk SOP yang sudah saya grouping ini. Dalam gambar yang ada di sini sudah saya grouping. Nah, yang ketiga, membuat persamaan max term dan persamaan min term. Kita akan membuat persamaannya teman-teman. Jadi, persamaan max term diperoleh dari menginvertkan dan menjumlahkan variabel-variabel yang memiliki nilai sama dalam baris atau kolom yang sejajar dengan tabel grouping, teman-teman. Nah, persamaan min term ini diperoleh dari mengkalikan variabel-variabel yang memiliki nilai sama dalam baris atau kolom yang sejajar dengan grouping. Lanjut. 4. Membentuk rangkaian POS dengan cara mengkalikan semua persamaan max term yang sudah saya tuliskan. Sebentar. Ini kelanjutannya teman-teman. Langkah-langkah yang tadi sudah saya tuliskan seperti ini. Karena agar mudah juga teman-teman. Ini sudah saya grouping. Yang langkah yang keempat, membentuk rangkaian POS dengan cara mengkalikan semua persamaan max term yang sudah saya tuliskan. Sebentar.
Oke teman-teman, yang selanjutnya adalah langkah-langkah penyederhanaan fungsi bool menggunakan peta Karnaug teman-teman. Oh iya, saya lupa di sini saya lupa menjelaskan tentang sedangkan tabel yang tidak pernah terjadi disebut dengan don't care teman-teman, disimbolkan dengan dx, di mana nilainya akan bernilai 1 dan bernilai 0 teman-teman. Oke, selanjutnya kita membahas dulu di sini tentang tabel ini, mohon maaf. Oke, sebentar teman-teman. Oke teman-teman, setelah tadi saya memberikan beberapa pemahaman dan ini adalah langkah-langkah penyederhanaan fungsi bool dari tahap ke-1 sampai dengan kedua, ketiga, dan keempat. Ini selanjutnya saya akan memberi contoh soal juga teman-teman. Sebelum ke contoh soal, saya akan ke pemahaman yang lebih mudah dulu. Nanti saya akan lanjut ke contoh soal. Mungkin kita akan pindah dulu ke Word teman-teman. Oke, kita mulai. Ini di sini ada contoh soal teman-teman. Contoh soal dari sebelumnya sudah saya lingkari itu di atas. Jadi langsung kita ketik aja di sini. Misalkan diketahui atau di fungsi teman-teman. Fungsi awal jumlah variabelnya atau jumlah variabel n ya di sini teman-teman sama dengan 3. Lalu yang selanjutnya, karena ini menggunakan 3 variabel teman-teman ya, A, B, C. Oke, selanjutnya jumlah tabel teman-teman sama dengan 2 pangkat n. Kalau di Word ini lebih mudah ya teman-teman, kita menuliskan pangkatnya. Oke, lanjut. Lanjut ke ini jumlah tabelnya teman-teman. Selanjutnya nilai tabel teman-teman. Nilai tabel sama dengan output. Selanjutnya yang sudah saya gambarkan tabel di bawah ini teman-teman. Bentar saya ke ataskan dulu. Selanjutnya kita akan menuliskan persamaannya teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan menuliskan persamaannya, persamaan dari POS dan juga persamaan dari SOP teman-teman. Dari sini sudah diketahui fungsi awalnya, jumlah variabelnya, jumlah tabelnya. Sudah saya tuliskan juga 2 pangkat n sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. 2 pangkat 3 itu karena duanya dipangkatkan variabel ya teman-teman. N itu untuk variabel. Jadi kita mengacu juga pada tabel ini, nanti akan kita grouping teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke persamaannya teman-teman. Sebelum menulis persamaannya, jadi saya akan menggrouping dulu atau menggrupkan teman-teman, mengelompokkan agar mudah kita membedakannya. Saya akan menggunakan warna merah untuk max term teman-teman. Kita akan menggunakan warna merah untuk max term. Setelah saya grouping,
teman-teman, saya mau merapikan dulu. Oke, kita lanjutkan ke persamaannya teman-teman. Karena Maxter menggunakan persamaan POS. Oke, sekarang kita lanjut mengetikkan persamaannya sebentar. Oke, persamaan POS atau POS. M pangkat X1 kali 1 tambah sama dengan C M kali 2 sama dengan sebentar sama dengan, kalau di Word ini kita lebih mudah ya teman-teman untuk memangkatkannya. Kalau di Canva saya belum begitu tahu tentang gimana cara kita memangkatkan di bawah atau di atasnya teman-teman. Makanya saya di sini menuliskan contoh soalnya, beberapa ada yang bolak-balik di Canva dan di Word juga teman-teman. Oke. Nah, sudah diketahui fungsi teman-teman. Fungsi dari POS ini sama dengan segitu teman-teman. Mungkin selanjutnya kita akan menggrouping yang kedua. Yang kedua yaitu SOP teman-teman. Yang kedua, nah kenapa kita grouping dulu? Karena agar mudah nanti kita mencari fungsinya. Ada perbedaan sengaja teman-teman, kita maksudnya saya bedakan warnanya agar mudah membedakannya. Yang warna hitam itu untuk minterm teman-teman. Oke, selanjutnya persamaan SOP M kali 1 sama dengan BC atau pangkat X1 sama dengan BC. Yang kedua MX2 sama dengan AC. Nah, selanjutnya kita tuliskan fungsinya teman-teman. Jadi kita sudah mengetahui fungsi dari SOP sama dengan BC ditambah AC teman-teman. Fungsi dari POS dan SOP di sini teman-teman, dan sudah kita gambarkan dulu warna merah tadi dan warna hitam. Warna merah untuk POS dan warna merah untuk SOP. Warna merah menggunakan persamaan Maxterm dan warna hitam menggunakan persamaan Minterm. Jadi kita sudah mengetahui teman-teman fungsi dari sini POS, terus tadi fungsi dari SOP. Lanjut kita sambil melihat juga tadi contoh soalnya, tabelnya teman-teman. Kita lanjut ke balik ke Canva. Jadi langkah-langkah penyederhanaan di sini teman-teman bisa saya simpulkan. Kesimpulan dari SOP sum of product teman-teman dan POS product of sum adalah bentuk standar untuk merepresentasikan fungsi logika digital teman-teman. Keduanya dapat diperoleh langsung dari tabel kebenaran dalam bentuk standar yang belum tentu minimal, karena bookmark adalah grafis yang sangat efektif untuk mengambil data dari tabel kebenaran atau ekspresi SOP atau POS secara visual, menyederhanakan menjadi bentuk SOP minimal atau POS minimal. Pemilihan antara minimal SOP atau minimal POS seringkali tergantung pada gerbang logika yang tersedia atau mana yang menghasilkan rangkaian yang paling sederhana. Jadi mungkin sekian penjelasan dari saya teman-teman. Terima kasih sudah sudah mengikuti video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.